ini kita peringati tercurahnya turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Mari kita rindukan Roh Kudus datang dan menjamah kita semua, mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati kami, jamahlah dan segarkanlah kami yang lelah, kuatkanlah kami yang lemah. Mari Roh Kudus, kuatkanlah kami. Haleluya. Kami sangat rindu dijamah oleh Roh Kudus. Guramaya Satakara. Mari saudara rindukan Roh Kudus, penuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Gurabaya Satakara Labapa. Taralabaya Satakara Labapa. Datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Kembali Roh Kudus. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Mari Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Kami datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Terlalu banyak persoalan di dalam hidup kami, dan kami mendapat solusi bahwa Roh Kudus terus akan menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, memberikan damai sejahtera. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Kami mau dijamah oleh Roh Kudus. Jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkan kami ya Roh Kudus, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, datanglah. Mari kita siap
siapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Fokuslah kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus. Pasti kita akan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Jemaat hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mereka, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ibadah Raya Pentakosta sehati ditabiskan dalam nama Bapa di sorga pencipta langit dan bumi, dan dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ditentukan, kita dipilih menjadi umatnya Allah. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Di mana kemuliaan dan hormat kami, di mana sembah kami, pujian kami, di mana kemuliaan dan hormat kami, di mana sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih Jadi kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita mau berdiri, katakan, saya dipilih dari segala bangsa. Amin. Saya dipilih
Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita mau terima anggur barunya Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangnya. Saya terima anggur barunya Tuhan. Katakan. Kita mau terima dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan. Kita diurapi dan umatnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus boleh tercurah. Mengalir Yesus. Katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
atau belum? Amin. Kalau belum, tepuk. Biar sukacita Allah boleh mengalir di tempat ini. Yang belum bersukacita, biar kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bawa persembahan kita yang pertama. Bapak Sorgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di GBH Hati Kudus. Kiranya jemaat GBH Hati Kudus menjadi jemaat yang murah hati. Karenanya kami pasti mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, Membangkitkan kuasa-Mu. hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita merindukan Roh Kudus menjamah setiap kita pagi hari ini. Seperti lagu ini katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rindukan Tuhan pada pagi hari ini, menjamah setiap hati kita. Kita imani, kita beriman, kita punya iman kepada Tuhan. Jika dalam Bapa dalam Baseka, bayang dalam bayang dalam Bapa dalam Baseka, dalam Bapa dalam. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita dalam Bapa rindukan Dia, rindukan Roh Kudus tercurah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan-Mu atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Peluk kami dengan cinta-Mu, serta mencelingkan mata yang buta. jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bukan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan Mata yang buta, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. memulihkan hati mereka yang terluka, mata yang buta. Oh
Dan ku bersyukur menyembah, ku idamkan
Aku rasakan kasih-Mu Daralabaya satakaralabaya Daralabaya Daralabaralabaya sadar Syandaralabaya. Saudara, hari-hari ini banyak yang mengikat kita sehingga kita kurang fokus kepada Tuhan Yesus, kurang membangun keintiman. 10 gadis semuanya tertidur hari ini. Sekarang Roh Kudus datang untuk membangunkan kita semua. Kita yang hari-hari ini terikat pada HP, hari-hari ini terikat pada drakor, hari-hari ini terikat kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini saatnya Roh Kudus menolong kita untuk kita lepas dari itu semua, sehingga terjadi revival di dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa selama 7 malam untuk kita merindukan Roh Kudus. Biarlah hari ini kita menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Kalau kita rindu kepada Tuhan Yesus, kalau kita rindu kepada Roh Kudus, kita pasti akan dipenuhi pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita, nyanyikan lagu yang tadi dengan rapnya saja. Ku mengangkat tangan, Surabaya Sandara Labaya Sakara Labaya. Ku rasakan kasih-Mu yang indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Ku, angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia sekali lagi.
Kami rindu Engkau Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Kami mau dilepaskan dari segala keterikatan kami. Kami mau kembali fokus kepada Tuhan Yesus. Kami yang terikat dengan sakit penyakit, kami yang terikat dengan handphone, kami yang terikat dengan drama-drama, kami yang terikat dengan game-game. Kami mau dilepaskan Tuhan. Lepaskan kami dari sakit penyakit. Ora baba 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 baba. Idara la yara la yara la yara. Yara la bara la bara la bara la. Yara la bara la. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuh, penuh, penuh. Penuh kami dalam pada lama-lama. Penuh, penuh. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh, 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 penuh. Penuh dengan Roh Kudus. 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 Penuh dengan Roh Kudus, 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 penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya, penuh dengan Roh Kudus, Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, sembuh, sembuh, sembuh. Penuh dengan Roh Kudus. 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 Terima, terima, terima Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Revival terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Ora baba 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 baba. Ya rala ya rala ya rala ya rala. Dan kasih-Mu, silakan duduk. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kau dahsyat dan luar biasa. Kau Bapa kami yang di sorga,
Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isi alam semesta ini. Engkau bertata di sorga, tetapi kami berbahagia, Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Tuhan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Bersama-sama, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami bisa merasakan lagi hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kerinduan, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, ini hari pencurahan Roh Kudus ya Pak ya? Nah, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa di dalam bayangan saudara waktu saya mengatakan Musa, Daud, Salomo? Apa di dalam bayangan saudara waktu saya mengatakan Musa dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang menyertainya? Daud yang mengalahkan Goliat, dan Salomo yang memiliki kekayaan yang dikatakan sejak dia tidak akan ada yang pernah lebih kaya lagi dari dia. Orang-orang ini mengalami yang namanya bagaimana hadirat Tuhan turun di dalam hidup mereka, sehingga mengubahkan bukan hanya dirinya, tetapi sebuah bangsa. Kesulitan bangsa Israel di dalam kesulitan yang luar biasa, soal hidup dan mati. Mereka keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan. Saudara bisa bayangkan kalau hidup saudara itu di dalam perbudakan, gak punya gaji, makan itu makan yang sudah dijatahkan semua orang sama.
anak saudara, cucu saudara, keturunan saudara, saudara tahu akan jadi budak semua. Nggak ada harapan sama sekali. Tinggal di tempat yang ditunjuk, di tempat saudara, ditunjuk oleh negara, dan tempat itu cuman kamar aja, nggak ada yang lain. Lalu satu saat ada orang yang mengatakan engkau bebas dari semua hal itu, bebas dari penindasan, penyiksaan setiap hari, dibawa keluar dari tanah Mesir. Wah, luar biasa senangnya saudara. Akhirnya ada harapan, bukan cuman saya, tetapi anak saya, cucu saya, seluruh keluarga saya tidak lagi diperbudak. Tapi di ujungnya mereka harus dihadapkan dengan Laut Merah. Dan Tuhan memberikan tanda pertama yang luar biasa, laut dibelah. Ada yang pernah jalan di tengah laut, saudara? Kita mau sampai teknologi yang dibuat kita berjalan di akuarium itu pun, ada di tengah-tengah akuarium, itu tidak bisa ada di Ancol ya, bawa di tengah akuarium gitu. Itu saudara dilindungi, ini tembok air di kiri kanan saudara. Dan itu bukan cuma jalan, kalau wisata kan kita cuma jalan sebentar ya. Ngantrinya lama, bayar dulu ngantrinya lama, pas lewat paling cuma beberapa detik, udah. Ini saudara berjalan seharian di kiri kanan itu air. Apa yang membuat hal itu terjadi? Apa yang membuat Tuhan menyertai Musa? Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran 33 ayat 17 sampai 18. Keluaran 33 ayat 17 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ini Tuhan bilang sama Musa, kalau kata, karena aku mengenal engkau, minta apa saja. Ini firman yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus, minta apa saja. Lalu apa permintaan Musa? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan tahu hati Musa. Tuhan tahu kerinduan Musa. Tuhan kenal hidup Musa, dikatakan, aku mengenal engkau. Inilah yang membuat Tuhan memilih Musa, karena Musa tidak seperti orang kebanyakan. Saudara, kalau ada saudara jin datang di depan saudara dan mengatakan, ku beri engkau 3 permintaan. Apa yang saudara minta? Orang pasti kayak di drama-drama Cina ya saudara ya. 3 permintaan. Pertama minta kaya. Kedua minta kuasa. Ketiga minta cinta. Udah itu aja. Makanya selalu ini adalah cerita legenda Arab sebenarnya saudara ya. Jin dengan 3 permintaan. Karena sebenarnya manusia cuma mau 3 hal ini. Bahasa ada apa namanya, istilah Jawanya bilang apa? Harta, tahta, cinta. Ya. Tetapi waktu Tuhan menanyakan hal ini kepada Musa, Musa bilang apa? Perlihatkanlah kemuliaan. Saudara tahu kenapa Daud dinyatakan dalam Alkitab sebagai orang yang kepadanya hati Tuhan berkenan. Karena keinginan Daud
bukan harta, tahta, tetapi keinginan Daud yang terutama adalah dia berkata, aku tidak akan pernah beristirahat sampai bait-Mu didirikan. Dia ingin Tuhan memiliki bait-Nya hadir di muka bumi. Karena Tuhan waktu itu dia ngenes. Dia melihat Tuhan tinggal di tabernakel, sebuah kemah. Apa yang diinginkan Salomo? Kita tahu bersama, waktu Salomo berdoa, waktu Salomo tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini peristiwanya gini saudara, Salomo diangkat jadi raja, lalu ia mempersembahkan, belum pernah ada persembahan sebanyak itu sebelumnya. Dia menyembelih begitu banyak. Rakyatnya juga diminta harus melakukan hal yang sama. Persembahan begitu banyak, kemuliaan Tuhan begitu kental di hadirat Tuhan, di bait Allah. Sampai dikatakan belum pernah kentalnya hadirat Tuhan ada di dalam bait Allah. Sampai dikatakan seperti selubung asap. Waktu ia tinggal di sana, waktu itu tabut Tuhan baru dimasukkan, bait Tuhan selesai, tabut Tuhan dimasukkan dan Tuhan bertanya. Dia tidur di situ. Dia sebenarnya nggak minta apa-apa saudara. Dia nggak sedang berdoa, Tuhan aku mau minta sesuatu, enggak. Dia tinggal di dalam hadirat. Waktu ia tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia tertidur di dalam hadirat Tuhan. Tuhan datang kepada dia dan bertanya, kamu mau apa? Dan Salomo bilang apa? Aku meminta hikmat Tuhan. 3 orang ini luar biasa saudara. Tidak ada satupun dari mereka minta, Tuhan aku meminta masalahku selesai. Aku minta anak-anakku diberkati. Aku minta semua hutang-hutangku lunas. Aku minta sembuh Tuhan. Aku minta pekerjaanku diangkat lebih baik. Ada banyak list di dalam hidup kita. Kalau Tuhan datang, kita akan menyatakan list yang itu. Sekarang kalau Tuhan datang kepada saudara dan dia tanya, kamu mau minta apa? Apa yang saudara minta? Kalau Tuhan bilang, aku akan mengabulkan satu permintaanmu sekarang. Kamu minta apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayat 18, Keluaran 33, 18. Dikatakan lagi, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepada. Saudara, ini bukan artinya Musa memiliki masalah dengan kemuliaan Tuhan. Ini bukan artinya waktu itu orang Israel mengalami krisis kemuliaan Tuhan. Mengalami krisis mujizat, mengalami krisis hadirat Tuhan. Enggak. Orang Israel ini adalah orang yang hidup dengan mujizat. Mereka mau keluar dari tanah Mesir aja mereka harus melihat 7 tulah dengan mata kepala mereka sendiri. Keluar dari Mesir mereka mengalami apa yang namanya laut terbelah, dia jalan di tengah-tengahnya. Enggak sebentar dia jalan, seharian dia berjalan tengahnya. Terus itu juga perjalanannya bukan cuma jalan, lihat itu ada ikan lewat. Kalau kita kan pasti berwisata begitu ya, wah ikan apa gitu kan. Ini dikejar-kejar saudara sama pasukan mau bunuh mereka. Jadi harus cepat. Mereka melihat setiap hari ada yang namanya mana. Tiap hari saudara, enak gak kalau tiba-tiba
Setiap pagi ada bubur ayam di depan pintu saudara. Saya mau seperti itu. Ada bubur ayam udah lengkap siap. Besoknya nasi uduk. Besoknya lagi nasi kuning. Besoknya lagi ada mie ayam. Di depan saudara ya. Luar biasa. Sudah disiapkan. Siang-siang udah ada nasi padang di depan pintu rumah saudara. Ini yang dialami bangsa Israel, gak perlu kerja cari makan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, siapkan makanan sama mereka setiap hari selama 40 tahun. Apa itu cari makan? Kalau kita mesti kerja banting tulang supaya bisa makan. Mereka kerja, cari makan. Apa itu? Mereka melihat setiap hari ada pilar yang menjulang, yang menuntun mereka. Tiang awan kalau siang-siang, tiang api kalau malam-malam. Tiap hari. Hidup mereka penuh dengan mujizat dan mengalami mujizat setiap hari. Sehingga mereka menganggap mujizat itu udah biasa, natural, udah bukan mujizat lagi. Biasa. Orang kalau benar, kalian cari makan. Makan jatuh di depan kita. Cari makan apa? Sampai dibilang bahkan gak boleh disimpan. Yang hari itu habisin hari itu. Kalau kita kan masih ada ketakutan ya. Wah, jangan-jangan besok krisis ekonomi. Besok harga beras naik lagi. Kita timbun loh. Timbun apa? Inilah latar belakang orang Israel sehingga mereka biasa sama yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita udah biasa, ngapain kita minta lagi? Betul nggak? Udah biasa. Tapi bagi Musa itu tidak cukup, saudara. Musa minta apa? Biarlah sekali lagi Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan. Saudara, bagi Musa, hati Musa ini bagaimana hadirat Tuhan turun atas Musa. Ayat 33 ayat 15 berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu yang pertama, saudara. Saudara ingin kemuliaan Tuhan turun di dalam hidup saudara. Pertama, jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Artinya kita merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Artinya kita menginginkan penyertaan Dia setiap saat. Bangun pagi, kita minta bukan cuma perlindungan, saudara. Kita minta penyertaan. Makanya kita berdoa. Dalam segala hal yang kita lakukan, biarlah Tuhan menyertai kita. Tanpa penyertaan Tuhan, saya gak mau melakukan apa-apa. Inilah lahir sebuah lagu yang mengatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalan besertaku. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus saya putuskan setiap hari. Saya yakin saudara juga mengalami hal yang sama. Tapi pastikan apapun yang saudara alami, minta penyertaan Tuhan. Di dalam doa saudara, di dalam saudara membaca firman. Kenapa kita baca firman?
Karena di situ ada tuntunan. Karena di situ ada penyertaan. Kita mengkomitkan hidup kita setiap hari di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam keinginan kita akan kemuliaan Tuhan sekali lagi dinyatakan di dalam hidup kita. Hidup sebagai hamba Tuhan, keinginan terbesar kita cuma satu. Melihat sekali lagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya lahir sudah Kristen, hidup dibesarkan sebagai seorang Kristen. Bukan cuma seorang Kristen biasa, tetapi saya lahir besar karena di kampung itu nggak ada ini saudara, nggak ada nggak ada hiburan. Zaman kita nggak ada handphone ya, nggak ada TV, nggak ada handphone, ada radio. Tapi radionya itu saudara, karena di kampung cuman ada namanya siarannya SW. Ada SW1, SW2, SW3, SW4, mungkin yang seumuran saya atau lebih tua paham ini. Jadi kalau nyalin radio, itu siarannya luar negeri semua. Ada RRI saudara. Tapi kalau saudara dengerin RRI, itu yang paling ditunggu-tunggu orang adalah daftar harga pasar hari itu. Cabai merah, 120, zaman itu jamun. Cabai merah 150 per kilo saudara. Saudara bisa bayangkan? Sekarang harga cabai berapa? Cabai keriting berapa? Orang-orang dengerin harga supaya tahu harga pasar berapa. Gak ada hiburan saudara. Satu-satunya hiburan itu dikirim sama saudara-saudara saya dari Jakarta. Jadi om tante saya, mereka itu kirim. Yang mereka kirim hiburannya apa? Buku-buku. Dan itu buku-buku yang mereka buang semua adalah buku-buku apa? Buku-buku rohani saudara. Khotbah-khotbah rohani. Zaman itu kalau pendetanya, gereja-gereja besar kalau pendetanya habis khotbah, kasetnya langsung tersedia di depan. Jadi udah selesai khotbah, itu pada antri beli kaset. Kalau sekarang pendetanya udah habis khotbah, tinggal lihat YouTube-nya saudara. Ya. Jadi kaset-kaset khotbah itu banyak sekali di rumah saya. Cuman itu aja hiburan saya. Jadi saya lahir dengan seperti itu, baca buku rohani, dengerin kaset khotbah. Kemudian masuk di Jakarta, hidup menghantam keras, putus dari hubungan hidup yang seperti itu, masuk ke kota besar sejak SMA, sejak SMP, SMA, kuliah, hidup berubah. Tidak ada lagi dalam hidup seperti itu. Sampai saya melihat bahwa apa itu Tuhan? Bayangin, lahir dan besar dengan tiap hari dengerin khotbah, baca buku rohani. Tapi waktu kita masuk di dalam dunia kehidupan sesungguhnya, itu hilang semuanya. Kenapa? Karena tidak mengembangkan kebiasaan sehari-hari. Apa itu semua? Bahkan saya sampai masuk di dalam pergaulan yang hilang sekali. Okultisme. Sampai suatu hari Tuhan tangkap saya sendiri saudara. Untuk saya kembali kepada Dia. Singkat cerita saya mulai kembali kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Suatu waktu kita harus pergi retret. Cuman saya udah bayar retretnya. Saya udah bayar tinggal di kos. Cuman masalahnya adalah 2 malam saya itu kena tipes. Menggigil. Panas tinggi. Sampai obatnya itu pun diantarkan oleh teman kos saya yang di seberang. Nah, waktu teman-teman saya tahu saya sakit, waktu itu informasi nggak zaman sekarang saudara ya, gampang aja, tinggal WA, saya sakit, nggak jalan. Mereka bingung, seharusnya karena saya bagian dari panitia, baru bertobat, bagian dari panitia,
Saya harusnya sudah ada di bus dari pagi. Sudah di bus dari pagi. Cuman saya nggak datang. Kenapa? Demam. Mereka datang, ada satu orang datang, mereka udah feeling nih, ini nggak bener nih. Dia datang ke kosan, kan jalan jauh. Dia datang, terus dia lihat, oh sakit. Oh iya, begitu saya balik ke teman-teman, kita doakan dari sana ya. Oh iya, dia kembali ke sana. Yang jelas fix, saya nggak datang. Tiba-tiba ada sebuah kerinduan di dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingin pergi ke retret. Saya ingin mengalami hadirat-Mu sekali lagi. Belum sarapan saudara, karena gak kuat pergi beli sarapan. Masih sakit. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Saat itu pagi itu saya ingat sekali. Saya terus menyembah Tuhan, saya udah gak tahu berapa lama, berapa jam. Tapi saya sampai sekarang masih mengingat hadirat Tuhannya seperti apa. Sempat karena lelah, karena demam, sakit, lelah, saya tertidur sebentar. Lalu waktu saya bangun, saya merasakan, kok ada sebuah kekuatan baru. Kok kuat? Ini kan biasa keringetan terus karena banjir keringat ya. Saya minum air terus keringat banjir. Ini udah gak keringetan, tetes. Kok gak demam? Saya coba bangun berdiri. Saya sembuh. Seketika itu saja. Lalu saya lihat jam. Oh, mereka berangkat jam 9, sudah berangkat. Sekarang jam 10. Ya sudah, gak apa-apa, yang penting Tuhan, saya masih ingin datang ke retret. Tuhan bilang, melangkah dengan iman. Pergi ke sana. Mereka udah jalan jam 9, ini udah jam 10. Saya ke sana juga, saya jalan kaki, habis itu naik angkot sebentar. Itu butuh waktu setengah jam lebih. Tuhan bilang berangkat. Lalu saya berangkat saudara. Saya berangkat sampai di kampus. Saudara tahu apa yang terjadi? Busnya itu nunggu di depan kampus. Nungguin saya aja. Pas saya datang mereka langsung tepuk tangan semua, puji Tuhan. Ternyata satu bus itu mendoakan saya dan mereka percaya saya akan datang. Itu kuasa dari hadirat Tuhan. Itu pertama kali saya merasakan, gak perlu di gereja rame-rame. Waktu kita nyembah Tuhan. Benar-benar waktu hadirat turun. Dia menyukai keinginan kita. Kuncinya dalam hadirat Tuhan adalah kita ini keinginannya lepas dari daging kita. Keinginannya itu adalah Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan gak berhenti dari situ, di Alkitab dikatakan seperti ini saudara. Mari kita buka bersama. Yohanes 11 ayat 40 bilang begini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Waktu Marta percaya bahwa dia akan melihat kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Lazarus dibangkit. Dia nggak minta Lazarus dibangkitkan, enggak. Yang dia ingin lihat adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup. Saya katakan lagi saudara. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya.
kemuliaan Tuhan. Waktu saudara menginginkan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menunjukkannya di dalam hidup saudara, dinyatakan di sini masalahnya selesai. Mereka punya masalah apa? Pernikahan di Kana. Masalahnya apa saudara? Anggurnya habis. Anggur habis itu sama kayak kalau kita lagi di sini, cateringnya habis. Kita pesen buat 300 piring, ternyata yang datang 500 orang, masih ada 200 piring lagi, nggak ada. Ini bukan cuma masalah, oh tunggu ya, nasinya habis, bisa tunggu setengah jam. Kita siapkan semua rice cooker 10 gitu ya. Siapin semua rice cooker 10. Nggak tahu dong, bakal jepret atau enggak itu listrik, ada 10 rice cooker dinyalain. Bukan masalah ini, makanan macam-macam. Mau anggur mau dapat di mana? Untuk tamu sebanyak itu. Dan Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaan. Waktu ia menyatakan kemuliaannya. Masalah di dalam hidup yang engkau pikir nggak akan bisa selesai, nggak mungkin bisa selesai. Terjadi mujizat. Mujizat terjadi. Inginkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup. Sekali lagi biar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Biar Tuhan menyatakan diratnya di dalam hidup. Saudara, kebanyakan dari kita datang ke gereja juga, kita merasakan gereja itu punya fungsi. Tuhan itu punya fungsi. Fungsinya apa? Supaya ke gereja supaya apa? Supaya diberkati. Ada purpose datang di gereja supaya apa? Supaya diberkati. Supaya disertai. Tetapi waktu kita memiliki purpose yang berbeda, bahwa Tuhanlah yang menjadi kerinduan hati kita, yang menjadi hasrat hati kita. Kita ingin mengalami perjumpaan dengan Dia. Your problem itu Tuhan selesai. Jangan datang ke gereja karena punya problem, biar problem saya selesai. Kita ini artinya kita ini cuma beragama. Dikatakan gini, orang beragama melihat Tuhannya memiliki fungsi. Tetapi orang Kristen melihat Tuhannya dengan cinta. Dari pepatah bilang begini, religion see God functional, but Christian see God beautiful. Makanya kalau kita ada masalah, berhenti datang gereja. Kenapa? Karena kita pikir, kok Tuhan gak tolong saya? Kita ini berusaha bertahan dengan iman kita terhadap hal-hal yang tidak terjadi dalam hidup kita, yang kita sudah doakan tapi tidak terjadi. Ini orang Kristen yang muter-muter di situ. Saya doakan gak terjadi, gak apa-apa. Saya bertahan. Dikatakan biar gunungnya gak pindah, iman saya tetap. Artinya kita fokus kepada gunungnya, biar pindah. Tetapi waktu kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita, hadiratnya yang menjadi tujuan dalam hidup kita, kemuliaannya yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Ingin melihat bahwa kemuliaannya dinyatakan sekali lagi, hadiratnya dinyatakan terus dalam hidup kita. Kerinduan hati kita bukan supaya masalah kita selesai. Karena hadirat Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu sama, digunakan kata yang sama dengan wajah. Wajah. Hadirat itu wajah. Jadi kalau hadirat Tuhan artinya wajah Tuhan. Makanya dikatakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktu hadirat Tuhan turun,
saudara mengalami perjumpaan dengan Dia. Makanya berkat terbesar, kita selalu, para pendeta gembala kalau doa berkat gimana? Doa berkat gimana saudara? Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan hadirat. Hidup kita harusnya merindukan wajah Tuhan. Wajah Tuhan Yesus di hadapan kita. Tapi ini wajah ini kabur. Karena waktu kita ke gereja ada masalah. Wajah itu kabur karena waktu kita ke gereja kita memiliki keinginan yang lain. Tuhan, biar gaji saya naik. Tuhan, biar saya dapat pekerjaan. Tuhan, biar saya bisa bayar utang. Tuhan, biar saya bisa bayar token listrik rumah udah bunyi-bunyi Tuhan. Ya, kalau udah bunyi-bunyi matiin lampu semua. Keinginannya, seperti tadi Pak Gembala bilang, memiliki hal-hal yang lain dalam hidup kita. Udah gak mau hadirat Tuhan. Saudara, tapi kalau sekali lagi, waktu Musa menyatakan, Tuhan perlihatkan sekali lagi kemuliaan. Tuhan tahu ini bukan permintaan yang mudah. Tapi dia udah janji. Kenapa? Karena kalau Musa melihat dia mati. Musa tahu permintaannya ini berbahaya saudara. Makanya Tuhan bilang ini, aku akan perlihatkan diriku yang sesungguhnya. Tapi kamu harus masuk di dalam sebuah celah gunung. Dan tanganku akan menutupi celah gunung itu. Jadi saudara, bagian yang paling tidak berbahaya di bagian Tuhan, itu tangannya. Kenapa? Karena tangannya menjamah kita. Amin. Tangannya memberkati, menjamah, menyembuhkan. Tapi selain itu, it's very dangerous. Karena tangannya juga dikatakan ia melukis wajah kita di tangannya. Gunungnya ditutupin, Tuhan lewat. Dan dia bilang, kalau aku udah lewat, kamu boleh lihat. Tapi kamu cuma boleh lihat belakangku aja. Itu permintaan Musa. Hadirat Tuhan, artinya gini saudara. Hadirat Tuhan itu bayar harga. Saudara harus bayar harga. Ada harganya untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi saya percaya satu hal dan saya mengalami. Hadirat Tuhan memberkati. Sama seperti yang terjadi pada Salomo. Saya gak bilang, saudara mau kaya kayak Salomo? Enggak. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan memberkati berlimpah. Hadirat Tuhan akan membuat apapun yang engkau minta dikabulkan. Kenapa permintaan kita gak dikabulkan saudara? Tahu kenapa? Karena kita berdoa tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan dulu. Biar hadiratnya, atmosfernya menutupi, menyelubungi kita. Di dalam setiap hari dalam hidup kita. Firman-Nya itu memenuhi kita. Puji-pujian terhadapnya itu memenuhi kita. Penyembahan kepada Dia tidak ada putus-putusnya dalam hidup kita. Baru waktu Tuhan menjumpai engkau, Dia tanya, nah kamu mau apa? Aku menyukai
hatimu. Disitulah baru kita bilang, jangan di dalam permasalahan kita menaikkan doa kita didasarkan putus asa, didasarkan patah hati, kepahitan, stres, depresi, takut. Lalu kita menyatakan doa kita pada Tuhan. Sulit. Pakai doa kita itu mental. Kenapa? Karena terhalangi oleh masalah kita. Terhalangi oleh semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Terhalangi hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Bilang, minta apa saja. Saudara kalau hidup sehari-hari, kita cari uang kan, betul? Kita kerja, kita melakukan sesuatu yang sepertinya akan menghambur-hamburkan uang kita. Pergi kerja, bayar bensin, bayar angkot, sampai di sana kita bayar makan. Itu seperti menghambur-hamburkan uang. Tapi but in the end, kalau kita bekerja benar, dapat gaji. Nggak bisa langsung bilang bos, saya kerja hari ini, minta uang dong. Nggak bisa begitu. Kita harus membuat bosnya itu, oh bagus nih orang kerjanya, menyenangkan hati bosnya, baru kita mendapat upah. Ya, benar. Tuhan mengabulkan permintaan. Tetapi kita juga harus mencari yang namanya perkenanan Dia. Hidup di dalam perkenanan Dia. Dan tanda-tandanya adalah waktu Tuhan berkenan, hadiratnya Dia turun. Tunggu hadirat Tuhan turun. Makanya ada katakan tunggu di loteng. Berdoa, tunggu. Sampai hadirat Tuhan turun. Seperti saat Roh Kudus dicurah. Mereka dibilang, jangan gak sabaran, pengen langsung saudara. Tapi waktu kita menyembah Tuhan setiap hari, waktu hadirat Tuhan turun setiap hari dalam hidup kita, perkenanannya, penyertaannya turun menaungi kita. Maka sakitmu disembuhkan, kebutuhan hidupmu dipenuhi, masalah-masalah Dia yang akan bekerja, berperang, gantikan engkau di depan. Amin, saudara. Saudara ingin mengingini hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dinyatakan. Saya ingin melihat tangan-tangan. Haleluya, luar biasa. Yuk mari kita menyembah Tuhan saat ini. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku ingin sekali lagi melihat hadirat-Mu. Biarlah semua kerinduan di dalam hatiku, semua hasar dalam hatiku, itu adalah Engkau, Tuhan. Aku mau menyingkirkan setiap masalah-masalah, setiap ketakutan, setiap kekhawatiranku akan bulan depan, hari esok. Akan ku singkirkan sementara ini. Tapi yang aku inginkan hanyalah Engkau, Tuhan, dan hadirat-Mu di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Mari bangun hubungan dengan Tuhan saat ini. Mari sembah Tuhan saat ini. Oh, Jesus.
Jesus, we worship you, Lord. Jesus, we worship Kita memuji Tuhan untuk setiap kebesaran, mengingat setiap kebaikannya di dalam hidup kita. Ajaib,
saat ini berdoa buat setiap anak-anak mereka yang merindukan hadirat-Mu. Turun sekali lagi dalam hidup mereka. Mereka ingin sekali lagi melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka. Oh Tuhan, Engkau yang melihat persembahan yang naik di dalam hidup mereka. Engkau yang melihat hati-hati yang rindu akan Engkau di dalam hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, hamba percaya Engkau berkenan di dalam hati. Engkau berkenan untuk mencurahkan sekali lagi Roh-Mu di dalam hidup mereka. Engkau berkenan untuk sekali lagi menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang melakukan mujizat di dalam hidup mereka, untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka, untuk menghancurkan setiap masalah di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas mujizat. Terima kasih atas kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa, dan kami boleh dimengerti dan kami boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa, Kau pakai dia lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membawa persembahan kami. Engkau yang menguduskan setiap kami. Kau menguduskan persembahan kami. Kau menguduskan ucapan syukur kami. Kau yang menguduskan persepuluhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan marah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Kita baca ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, Bapak Ibu, dari tadi saya dapat yang Tuhan cuman mau katakan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, dan Dia sanggup dalam semalam pun Dia bisa sanggup mengubahkannya Bapak Ibu. Ya, kekhawatiran itu suatu bukan hal yang real. Itu tidak real kekhawatiran itu. Tapi Tuhan, kita mau punya Tuhan yang kita mau punya iman, kita mau
Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kita mau membawa persembahan kita mau angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Yesus, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Yesus, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saatnya kami berdoa syafaat, biar Tuhan Yesus mengabulkan doa kami, tentunya seturut dengan rancangan Bapa. Sebab besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama Besar kami berdoa kiranya gerejamu GBI Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus.
Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama Kami berdoa bagi Presiden Indonesia, kiranya diberi kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaan ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan mio, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di perayaan Pentakosta ini Tuhan mengingatkan kami agar kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kesembuhan, ada sukacita, ada kebebasan, ada kelepasan, bahkan ada berkat-berkat melimpah. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, berkat materi keuangan berlimpah-limpah. Juga kami berdoa biar seluruh jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang rendah hati, tidak ada pemberontakan, jemaat yang tunduk pada firman-Mu, jemaat yang mengasihi satu dengan yang lainnya, jemaat yang mengasihi gembalanya dan gembala yang mengasihi jemaatnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau kami semua sehat, kami sudah disembuhkan. Seluruh jemaat GBHT Kudus bersuka cita dan merindukan hadirat-Mu. Berdoa buat keuangan jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya jemaat tidak ada yang kekurangan. Tuhan cukupkan setiap hari apa yang kami butuhkan. Sandang, pangan, papan, bahkan seluruh kehidupan kami. Berdoa juga buat keuangan gereja-Mu. Kami juga tidak kekurangan sebab Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, memberkati persepuluhan kami, dan memberkati semua yang kami bawa kepadamu. Kami juga minta ampun kalau ada jemaat yang belum bisa membawa perpuluhan, biar mereka diberikan iman, diberikan keberanian, sehingga mereka akan menuai banyak berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk pelayan firman-Mu ya Bapa, siapapun yang Tuhan percayakan melayani Engkau di mimbar ini, baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, terlebih sebagai penyampai pesan-Mu ya Bapa, beri kami telinga yang lebih peka lagi mendengar suara-Mu, supaya apa yang kami sampaikan bukan pikiran dan keinginan manusia, tetapi kehendak Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai hari ini, Bapak Pendeta Luki Mamusung bersama dengan Ibu Eta,
biar dan anak-anaknya, biar mereka semua sehati melayani Engkau, biar mereka sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus, berkat di dalam rumah tangga, berkat di dalam pekerjaan, terlebih berkat di dalam pelayanan. Kami memberkati mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus, biar kami menjadi jemaat yang selalu naik kelas, selalu lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang rajin. Kami tolak segala kemalasan untuk beribadah, kami tolak segala kemalasan membaca Alkitab, kami tolak kemalasan untuk berdoa, biar roh kami menyala-nyala, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hari ini kami sudah terima kepenuhan Roh Kudus, pasti Tuhan juga melawat kami, baik di tempat ini, di rumah kami, dimanapun ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa dipintakannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus bentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar kalau kami pulang, kami mengucap syukur karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami dan terus kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari-hari mendatang, biar kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya anugerah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Jemaat Hati Kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes.